Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1875. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dunia bawah yang kuat, teror napas ini jauh di atasnya, dan itu memberinya perasaan akrab yang samar. Ini jelas merupakan sosok yang kuat di dunia bawah. Tapi, bukankah wanita muda dan orang di depannya berasal dari alam semesta asli? Bagaimana dia bisa memiliki aura kekuatan dari dunia bawah padanya? Siapa itu? Kata Kaisar Abadi, dia tampak ketakutan dan marah. Dengan niat membunuh yang melonjak, identitas Qin Chen sebagai manusia dari dunia yang telah menghilangkan keraguannya, tetapi sekarang aura dunia bawah yang menakutkan ini membuat hatinya bangkit kembali. Kaisar Yoming, apa sebenarnya yang terjadi? Kata Qin Chen mengerutkan kening dan melihat ke dalam dirinya sendiri. Kaisar Yoming berkata, Kaisar Abadi ini berbicara omong kosong. Dunia bawahku selalu menyendiri dari lautan kosmik. Selain itu, meskipun dunia bawahku berselisih dengan lautan kosmik, namun jurang adalah musuh publik seluruh dunia bawah. Bagaimana mungkin dunia bawahku? Seseorang di dunia bawah berkolusi dengan jurang, ini hanya omong kosong. Kata Kaisar Yoming. Dari tubuh Qin Chen, sosok Kaisar Agung Yoming terbang keluar dalam sekejap, tiba di aula Siming dan menatap dingin ke arah Kaisar Abadi. Kamu Kaisar Agung Yoming, kata Kaisar Abadi. Melihat kemunculan dari Kaisar Agung Yoming yang tiba-tiba, Kaisar Abadi seketika terkejut, seolah-olah dia melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Kaisar Yoming, dia adalah salah satu dari 4 Kaisar Agung di dunia bawah. Dia secara alami telah melihatnya dalam kapasitas sebelumnya sebagai Kaisar Abadi. Tetapi bukankah orang ini dikabarkan telah tewas dalam pertempuran dengan laut kosmik? Bagaimana mungkin dia bisa ada di sini? Untuk sementara waktu, Kaisar Abadi memikirkan berbagai hal dan pikirannya terus berkelabat di benaknya. Pada akhirnya sebuah kemungkinan terbentuk. Biarkan aku memberitahumu, bagaimana kamu bisa tumbuh begitu cepat? Ternyata kamu sebenarnya adalah antek-antek Kaisar Yoming, kata Kaisar Abadi. Dia berbicara dengan kaget dan marah. Segera dia berhenti di depan Kaisar Agung Yoming dan kemudian berkata dengan marah kepada Qin Chen, Nona, tolong pergi dengan cepat. Orang ini anteknya Kaisar Yoming, salah satu dari 4 Kaisar Agung dunia bawah. Dia adalah raksasa dunia bawah saat itu. Salah satu hal dengan kekuatan yang dahsyat. Anak ini pasti dikendalikan olehnya sehingga dia bisa tumbuh begitu cepat. Ayo cepat pergi, aku akan menghentikan orang ini untukmu, Nona, kata Kaisar Abadi. Dia melonjak lagi auranya dari tubuhnya. Dia berteriak dengan cemas bahwa dia akan segera berjuang untuk hidupnya. Suasana di lapangan pun menjadi sunyi, bahkan Molly memandang Kaisar Abadi seperti orang bodoh. Nona, apa yang kamu lakukan? Berdiam diri saja, kata Kaisar Abadi dengan cemas. Ada desas-desus bahwa Kaisar Agung Yoming telah meninggal di laut kosmik. Tanpa diduga dia masih hidup. Dia telah memalsukan kematiannya dan pasti dia telah menyiapkan konspirasi yang mengejutkan. Orang ini melakukannya dengan sengaja. Sekarang setelah dia mengetahui rahasianya, apakah dia akan membiarkan kita pergi? Kata Kaisar Abadi. Dia sangatlah cemas. Nona, silahkan pergi dengan cepat. Bahkan jika bawahan ini mempertaruhkan nyawanya untuk Nona, bawahan pasti akan membiarkanmu pergi dengan selamat, kata Kaisar Abadi. Tetapi dia bahkan membakar asal-usul jiwanya di tempat. Dengan reputasi Kaisar Agung Yoming saat itu, tidak mengherankan jika Kaisar Abadi begitu ketakutan. Diam, kamu diam, Chen Sisi mendesah dalam hatinya. Dia harus mengatakan bahwa penampilan setia Kaisar Abadi telah menggerakkan hatinya. Sejak dirinya masih kecil, kecuali beberapa orang, hampir tidak ada yang begitu peduli kepada dirinya. Melangkah maju, Chen Sisi menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak mati, kamu tidak perlu begitu gugup. Kaisar Abadi, dia memang adalah Kaisar Agung Yoming.
Namun sekarang dia hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa. Dan sekarang dia juga telah mengikuti Qin Chen untuk melakukan sesuatu untuk Qin Chen. Kamu tidak harus peduli padanya. Apa mengikuti orang ini? Melakukan sesuatu untuknya? Kata Kaisar Abadi. Dia tertegun sejenak dan kemudian berkata, Nona, bagaimana kamu bisa begitu naif? Siapa orang ini? Dan siapakah Kaisar Agung Yaoming? Dia memiliki martabat seperti 4 Kaisar Agung. Bagaimana mungkin dia mau menyerah kepada anak kecil ini? Apakah Nona kamu yakin tidak tertipu olehnya? Semua orang tidak bisa berkata-kata pada saat ini. Tidak ada yang tahu bagaimana menjelaskannya. Karena dalam pengertian konvensional, apa yang dikatakan Kaisar Abadi memang masuk akal. Pada saat ini sebuah suara tiba-tiba terdengar. Itu adalah Kaisar Simei yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Kaisar Abadi, kamu benar-benar idiot. Kamu benar-benar idiot. Kamu mengikuti permaisuri Mingyue saat itu, dan kamu sama sekali tidak memiliki penglihatan ataupun struktur. Kata Kaisar Simei. Dia datang melihat ke segala arah dari Kaisar Abadi dengan nada yang meremehkan. Dengan kehormatan tuanku, Kaisar Yaoming, apa kedudukan besar tentang dirinya? Bahkan di masa jayanya, dia harus berlutut ketika melihat tuanku. Belum lagi dia hanyalah sisa jiwa. Setelah mengatakan ini, Kaisar Simei segera menatap Kaisar Agung Yaoming dan memberi perintah. Ayo, orang tua Yaoming, beri hormat kepada tuanku dan tunjukkan kepada Kaisar Abadi. Kaisar Agung Yaoming tidak bisa berkata-kata. Dia pun melirik Kaisar Simei dengan tatapan dingin. Tiba-tiba kehampaan membeku. Hei, apakah kamu sedang mencemoohku? Kaisar Simei tiba-tiba menjadi marah. Hei, orang tua Yaoming, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu masih Kaisar Agung Yaoming seperti dulu? Kamu sekarang hanya berpura-pura dan berada di dunia kecil milik Tuan sepanjang hari. Izinkan aku memberitahumu. Aku sudah lama tidak menyukaimu. Jika tuanku tidak menerimamu, apakah kamu akan masih hidup sampai sekarang? Kata Kaisar Simei. Dia nampak berkata dengan tampak meremehkan. Semua orang mengikuti tuanku. Mengapa kamu berpura-pura menjadi bangsawan? Aku katakan padamu, jika kamu tidak meluruskan pikiranmu, ketika tuanku menjadi luar biasa di masa depan, bagaimana kamu bisa mendapatkan bagianmu dari penghargaan berdasarkan jasa? Mendengarnya, Kaisar Agung Yaoming tiba-tiba tampak sangat jelek. Oh sialan, wanita ini sangat sulit untuk diajak main-main. Lagi pula dia juga adalah salah satu dari 4 Kaisar Agung di dunia bawah. Dia hanya mempertahankan sikap lamanya di dunia kacau. Apakah ini yang disebut yang mulia? Itu tidak masuk akal. Melihat Kaisar Simei berani berbicara kepada Kaisar Agung Yaoming seperti itu, Kaisar Abadi pun langsung tercengang. Pada saat ini dengan suara mendesing, sesosok terbang keluar dari Qin Chen dan mendarat di depan Kaisar Yaoming. Itu tidak lain adalah leluhur 1000 tulang. Dia mendengar percakapan dari dunia luar, datang langsung ke depan Kaisar Agung Yaoming dan berkata, Kaisar, Bawan berpikir bahwa Kaisar Simei ada benarnya. Perilakumu. Mari kita memberi hormat kepada Tuan Muda Chen lagi. Setelah mengatakan itu, leluhur 1000 tulang menoleh ke Qin Chen dan berlutut dengan keras. Tuan Chen, mulai sekarang aku, leluhur 1000 tulang, akan menjadi hantu dalam hidup dan akan menjadi jiwa dalam kematian. Suara lemah pada awalnya tetapi menjadi keras dalam sekejap, terutama 2 kalimat terakhirnya. 1000 tulang berharap semua orang di Aula Siming bisa mendengarnya, dan itu membuat telinga semua orang sakit. Qin Chen tidak bisa berkata-kata. Dia merutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Oke, ini menjadi berantakan. Setelah mengatakan itu, Qin Chen segera menatap Kaisar Agung Yaoming. Kaisar Agung Yaoming sekarang telah memulihkan banyak kekuatan aslinya. Awalnya dia sekuat pelangi, tetapi entah mengapa ketika Qin Chen melihatnya seperti ini, hatinya tiba-tiba bergetar. Dia buru-buru melangkah maju, membungkuk dan berkata, Yaoming, aku telah bertemu Tuan Chen. Setelah melihat ini, mata Kaisar Abadi tiba-tiba membelalak. Apa yang dia lihat? Kaisar Agung Yaoming, salah satu dari 4 Kaisar Agung di dunia bawah, benar-benar memberi hormat kepada Qin Chen, yang bahkan bukan ahli seorang kaisar bahkan dari dunia manusia. Jika pemenangan itu tersebar, maka itu akan menimbulkan sensasi. Jangan katakan bahwa Kaisar Yaoming sengaja berpura-pura menipunya.
Karena pada level ini, mereka semua adalah orang-orang paling bergengsi yang berdiri di garis terdepan, dan hampir tidak ada yang akan membiarkan wajah mereka sendiri diinjak-injak seperti ini hanya untuk menipunya. Terlebih lagi, pihak lain tidak perlu menipunya. Apakah yang dikatakan orang-orang ini benar? Semua orang ini telah berlindung kepada pria dari nona muda. Apakah laki-laki bernama Qin ini? Gumam Kaisar Abadi. Dia mengangkat kepalanya dan perlahan menatap semua orang yang hadir. Tetapi hanya melihat ekspresi semua orang yang terdiam dan meremehkan. Oke, apakah kamu tidak ragu sekarang? Kata Qin bertanya menatap Kaisar Abadi. Sekarang ceritakan dengan jelas tentang invasi jurang yang kamu sebutkan sebelumnya. Dan juga ceritakan tentang hilangnya permaisuri Ming Yue. Kata Qin. Untuk beberapa alasan, Qin samar-samar merasa bahwa tampaknya ada konspirasi yang tersembunyi di dunia bawah, dan Qin merasa tidak nyaman jika dia tidak mengetahuinya. Kaisar Abadi ragu-ragu sejenak, lalu dia berkata sambil tersenyum masam, "Meskipun aku hanya pengikut di samping tuanku saat itu, namun sebenarnya di antara banyak jenderal di bawah komando tuanku, akulah yang paling dekat dengannya. Karena jika bukan karena tuanku mengambil tindakan, aku akan mati ketika aku masih bayi. Dan tuankulah yang menyelamatkanku dan melatihku menjadi ahli yang berbakat." Kata Kaisar Abadi. Dia menceritakan dengan santai. Kaisar Abadi saat itu hanyalah di jiwa yang terpancar paling lemah di dunia bawah. Apa itu jiwa yang terpancar? Itu adalah beberapa pecahan jiwa lemah yang terbentuk ketika jiwa seseorang hancur setelah kematian. Misalnya, setelah jiwa seseorang terpencar, ia biasanya tidak dapat memasuki sungai kematian untuk memperoleh kesempatan reinkarnasi. Pecahan jiwa ini mungkin telah mengembun di dunia bawah karena beberapa alasan dan menjadi kelompok jiwa tanpa tujuan. Kelompok jiwa semacam ini memiliki status paling rendah di dunia bawah, bahkan lebih rendah dari kultivator terlemah, karena tidak dapat memadatkan tubuh. Hasil akhir dari kelompok jiwa ini hanya dapat melakukan perjalanan antara dunia dan angin, dan menjadi hantu di dunia bawah. Dan Kaisar Abadi saat itu adalah eksistensi seperti itu. Dan yang aneh adalah meskipun jiwanya tersebar, jiwanya tetap cepat menghilang, tetapi terus mengembara di dunia ini. Jika terus seperti ini, cepat atau lambat jiwanya akan ditelan oleh kultivator lain atau menghilang menjadi energi hantu. Tetapi dia cukup beruntung untuk bertemu permaisuri Ming Yue, dan permaisuri Ming Yue melakukan perjalanan ke dunia bawah dan secara tidak sengaja melihat jiwa yang lepas dari Kaisar Abadi. Dia menemukan bahwa gugusan jiwa ini agak istimewa. Dia berpikir bahwa itu akan menjadi kehidupan yang baik di surga. Jadi dia dengan santai menyuntikkan roh ke dalam jiwa yang lepas itu. Dan itu apa yang dia praktikan, energi asli dari jalan dunia bawah lalu pergi. Kaisar Abadi yang telah menerima energi dari jalan permaisuri Ming Yue ke dunia bawah, dia pun langsung berubah menjadi kultivator hantu dan memulai jalan kultivasinya. Dan yang mengejutkan adalah bahwa setelah Kaisar Abadi berubah menjadi seorang kultivator hantu, bakatnya ternyata sangat menakjubkan dan kecepatan kultivasinya meningkat pesat. Sejak lahir dia tidak pernah bisa melupakan permaisuri Ming Yue yang telah memberinya kehidupan baru. Matanya yang lembut dan kekuatan jalan agung yang disuntikannya kepadanya begitu saja ke dalam dirinya. Dia berkultivasi dengan gila-gilaan hanya untuk melihat permaisuri Ming Yue lagi. Dan dia akhirnya berhasil. Hanya butuh puluhan ribu tahun baginya untuk berubah dari seorang kultivator hantu tingkat rendah menjadi seorang kultivator di ranah transenden. Dia lulus ujian pengawal kekaisaran permaisuri Ming Yue sebelum kemudian berhasil menjadi pengawal pribadi permaisuri Ming Yue dan dipanggil oleh permaisuri Ming Yue. Setelah melihat permaisuri Ming Yue yang merupakan impiannya, Kaisar Abadi tentu saja sangat bersemangat. Mengenai kultivasi permaisuri Ming Yue, dia dapat melihat garis takdir dan sebab akibat di antara mereka sekilas dari Kaisar Abadi, dan menyadari bahwa pengawal di depannya sebenarnya adalah sekelompok jiwa yang tersebar yang telah dia selamatkan dengan santai saat itu. Dan oleh karena itu, dia menunjuk Kaisar Abadi sebagai pemimpin pengawal kelompok ini. Dan Kaisar Abadi pun menangis terseduh-seduh karena rasa terima kasih, kesetiaan, dan kehati-hatiannya. Dalam hatinya hidupnya diberikan oleh permaisuri Ming Yue. Dan dia tentu akan mengabdikan seluruh hidupnya untuk permaisuri Ming Yue. Oleh karena itu di bawah permaisuri Ming Yue,
Dia bersikap tidak baik dan mengutamakan kepentingan permaisuri Mingyue dalam segala macam hal. Dan hal itu menyinggung banyak orang. Namun bakatnya juga sangat menakjubkan. Di bawah komando permaisuri Mingyue, Kaisar Abadi terus berlatih dan berkultivasi hingga kultivasinya meningkat pesat. Karena kerja kerasnya, dia segera menjadi pengawal pribadi permaisuri Mingyue. Dan permaisuri Mingyue juga senang membawanya keluar. Dikatakan sebagai pengawal pribadi, pada kenyataannya dengan kekuatan permaisuri Mingyue, bagaimana mungkin dia membutuhkan sedikit pun ahli transenden yang melindunginya? Dia hanya menangani beberapa hal yang ditemuinya di jalan. Tetapi Kaisar Abadi menganggap dirinya sebagai budak dan melakukan semuanya sendiri. Apa yang dia lakukan juga terlihat oleh permaisuri Mingyue dan dia mendapatkan kepercayaannya. Setelah mengatakan ini, Kaisar Abadi mengangkat kepalanya dan tatapan bahagia di matanya muncul. Namun permaisuri Mingyue tidak perlu bersikap agung seperti kaisar lainnya saat dia melakukan perjalanan. 10.000 orang kuat datang ke istana dan menikmati kesenangan dari penyerahan diri semua orang. Sebaliknya, permaisuri Mingyue dia lebih suka pergi jauh ke tempat-tempat yang paling tidak mencolok di dunia bawah. Dia memahami kondisi kehidupan para kultivator di sana dan menjelajahi seluruh dunia bawah setiap inci di dunia. Berbicara tentang kultivator hantu yang paling lemah, banyak bawahannya tidak memahami perilaku seperti ini. Di mata orang-orang kuat di dunia bawah, para kultivator di level terendah dunia bawah seperti semut sama sekali tidak layak diperhatikan. Mereka seperti lumpur liar yang tumbuh lagi sebelum kemudian dipotong. Mereka bahkan habis dipakai, terus dibuang. Hanya Kaisar Abadi yang tidak memiliki ide ini, karena dia tumbuh sebagai jiwa yang terpencar, memahami lingkungan dunia bawah yang keras, dan tahu betapa menyedihkannya keberadaan kultivator hantu di dasar dunia bawah. Yang terpenting adalah dialah satu-satunya yang menempatkan semua pikiran permaisuri di atas pikirannya sendiri. Oleh karena itu, setiap kali permaisuri Mingyue akan membawanya, seperti manusia biasa dia berjalan di tanah dunia bawah yang luas. Permaisuri Mingyue adalah wanita muda dan dia adalah budak tua yang selalu menjaganya sepanjang jalan. Masa itu adalah masa-masa paling bahagia dalam hidup Kaisar Abadi. Ketika dia mengatakan ini, senyum diam-diam muncul di sudut mulut Kaisar Abadi, polos seperti anak kecil. Qin Chen yang mendengarkan dengan tenang tanpa menyela dan semua orang juga mendengarkan ceritanya dengan seksama. Sementara di mata Kaisar Sime juga orang-orang kuat lainnya di dunia bawah, permaisuri Mingyue itu adalah pemimpin dari 4 Kaisar Agung. Dia menyendiri dan tidak konvensional. Tetapi pada saat ini dari mulut Kaisar Abadi, mereka melihat sisi lain dari permaisuri Mingyue, yang mana itu adalah seorang permaisuri yang sama sekali berbeda dari gambaran yang mereka bayangkan. Chen Sisi juga mendengarkan dengan diam cerita ibunya itu. Meskipun dirinya tidak memiliki hubungan yang dekat dengan permaisuri Mingyue, akan tetapi orang ini adalah ibunya, makhluk yang memberinya kehidupan. Kaisar Abadi lalu melanjutkan ceritanya. Sayang sekali masa-masa indah itu tidak berlangsung lama, karena aku mengikuti permaisuri Mingyue. Telinga dan mataku menjadi terbenam. Semakin aku mengamati dan memahami, semakin cepat kecepatan kultivasiku, dan semakin kuat kultivasiku. Segera aku menerobos ke tingkat ketiga transenden, dan melampaui puncak, dan menjadi salah satu jenderal tuanku. Dan aku ditugaskan untuk duduk di Gunung Guiming yang terpencil ini. Gunung Guiming sangat jauh dari istana inti permaisuri Mingyue dari Laut Bencana Abadi. Itu dapat dianggap sebagai tempat yang sangat terpencil di dunia bawah. Di mata orang luar, aku telah menjadi pengawal pribadi tuanku selama bertahun-tahun. Aku seharusnya telah menjadi orang yang paling dipercaya oleh tuan. Aku juga telah membuat iri dan cemburu banyak ahli kuat di bawah komando tuan lainnya. Banyak orang ingin menjilatku. Tetapi ketika aku diatur oleh tuanku untuk pergi ke Gunung Guiming, setelah itu, seolah-olah aku telah diturunkan ke istana yang dingin. Aku disambut dengan sinisme, tidak ada yang mendekatiku lagi, tetapi semua orang menjauhiku. Tetapi pada saat itu aku percaya kepada tuanku. Mata Kaisar Abadi tegas. Tentu saja aku sedikit kecewa pada awalnya, karena ketika aku pergi ke Gunung Guiming, aku telah menjadi jauh dari tuanku. Tetapi kemudian suatu hari ketika tuanku tiba-tiba datang ke sini, aku mengerti niat baiknya. Tuan mengatakan kepadaku bahwa keinginannya yang telah lama disayanginya adalah membuat dunia bawah tidak lagi begitu dingin dan gelap. Dan
telah ingin menjadi bumi yang sunyi, sehingga bahkan para kultivator terendah pun dapat melihat harapan dan masa depan. Dan di Gunung Guiming ada titik lemah di angkasa yang dapat terhubung ke laut kosmik. Dirinya ingin membuka jalan masuk ke laut kosmik dari sini, karena ada tempat khusus di laut kosmik di serbang Gunung Guiming. Tempat itu sangat istimewa di sana, dan mungkin itu akan dapat mengubah beberapa masalah di dunia bawah. Dan tuanku hanya mempercayaiku, jadi dia membiarkanku untuk duduk di sini dan berharap aku akan melindungi tempat ini untuknya. Mengatakan ini, Kaisar Abadi nampak gembira. Tentu saja aku secara alami akan memenuhi keinginan dari tuanku. Apakah Anda mengatakan bahwa lorong ruang angkasa ini tidak terbentuk secara alami tetapi dibuat oleh Permaisuri Mingyue? Kata Qin Chen. Dia tiba-tiba menyela bertanya mengerutkan kening. Tidak mungkin. Pada saat ini Kaisar Yoming berkata dengan suara yang dalam. Tidak mungkin untuk membuka lorong antara dunia bawah dan laut kosmik dari udara tipis. Tidak peduli seberapa lemah ruang di sini. Karakteristik khusus dari dunia Yin dan Yang penghalang sama sekali tidak berarti dia bisa memaksakannya terbuka. Atau dengan kata lain, bahkan jika dia membukanya dengan paksa, dengan kultivasinya, dia tidak akan pernah bisa menstabilkan lorong dan membuatnya tidak ditemukan selama bertahun-tahun. Kata Kaisar Agung Yoming, dia nampak sangat tidak percaya. Dalam pemahamannya ini tidak mungkin. Ada banyak sekali lorong antara laut kosmik dan dunia bawah, dan banyak di antaranya telah ada sejak lama. Mereka lahir ketika langit dan bumi terbentuk. Jika Anda ingin membukanya dengan paksa di masa mendatang, apalagi apakah itu bisa dibuka, dan begitu dibuka, kegelapan yang mengerikan di dalamnya akan bersimpangan dengan Yin dan Yang dan menyebabkan fenomena juga sensasi aneh di dunia bawah yang sama sekali tidak dapat disembunyikan oleh Permaisuri Mingyue. Ini tidak seperti hal yang tidak diketahui sampai sekarang. Kaisar Abadi melirik Kaisar Agung Yoming. Aku tidak mengatakan bahwa tuankulah yang membuka lorong di sini. Qin Chen yang mendengarnya terkejut. Apa, bukan dia? Semua orang juga tercengang. Lorong di sini dibuka oleh kekasih tuanku. Ya, itu adalah ayah nona muda. Orang dewasa itu, kata Kaisar Abadi berkata dengan sungguh-sungguh. Ayahku, kata Chen Sisi, dia tercengang. Pada saat ini Qin Chen juga tercengang. Qin Chen tiba-tiba merasa sedikit bingung. Bukankah ayah Chen Sisi adalah dewa iblis dari alam semesta asli? Pria ini adalah orang dari alam semesta asliku. Tetapi dengan kultivasi transenden, bagaimana dia bisa membuka lorong antara dunia bawah dan alam semesta asli? Kata Qin Chen, dia bertanya dan mengerutkan kening. Ahli transenden, kata Kaisar Abadi. Dia melirik Qin Chen lalu berkata, siapa yang mengatakan bahwa ayah Chen Sisi adalah ahli transenden? Jika dia adalah ahli transenden, bagaimana aku bisa memanggilnya tuanku? Apa? Dia bukan ahli transenden? Kata Qin Chen. Dia langsung terkejut. Ya, tentu saja bukan, kata Kaisar Abadi menggelengkan kepalanya. Meskipun aku tidak tahu kekuatan spesifik dari kekasih tuanku, namun orang ini sama sekali bukan ahli transenden. Bahkan aku merasa bahwa kekuatan orang ini bahkan lebih tinggi dari tuanku Permaisuri Mingyue. Saat itu, dia ditemani oleh tuanku yang berikutnya datang ke sini bersama dan menggunakan kekuatan magisnya yang besar untuk membuka jalan di dunia ini dan menjalin hubungan dengan alam semesta asli. Ketika aku mengangkat tanganku, aku merasakan aura itu meskipun aku tidak ada di sana. Tetapi itu adalah hal terkuat yang pernah kulihat dalam hidupku. Itu adalah orang yang paling mengerikan yang pernah kulihat, kata Kaisar Abadi. Dan Bu mendengar itu, jantung Qin Chen berdetak kencang. Apa yang sebenarnya terjadi? Ayah Chen Sisi sebenarnya dari dunia bawah. Apakah kamu yakin orang ini dari dunia bawah? Kata Qin Chen dengan suara yang dalam bertanya kepada Kaisar Abadi. Ya, seharusnya tidak salah, kata Kaisar Abadi, karena aura di tubuhnya terlalu menakutkan. Ketika aku melihatnya, aku seperti telah melihat sungai mayat hidup yang luas di dunia bawah, dan seluruh surga di dunia bawah tampak merangkak di bawah kekuatan ilahinya. Mendengar itu, Kaisar Agung Yoming segera berkata, sialan, kamu berbicara omong kosong. Tidak ada seorang pun di dunia bawah ini yang dapat menekan jalan dunia bawah. Bahkan ahli kuat di puncak tingkat Kaisar pun tidak dapat melakukannya, kata Kaisar Agung Yoming. Bagaimana jika itu berada di atas ranah Kaisar Agung, kata Qin Chen. Dia tiba-tiba berbicara. Dan kata-kata Qin Chen membuat Kaisar Agung Yoming terkejut.
berada di atas tingkat ranah kaisar. Apakah itu mungkin? Ini dia segera berhenti berbicara karena meskipun dia telah mencapai ujung jalan tingkat kaisar, namun Kaisar Yoming masih tidak dapat menyentuh ambang jalan ujung tingkat kaisar. Dirinya tidak pernah melangkah ke dalamnya, jadi secara alami tidak memiliki cara untuk mengetahuinya.